Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas di mata kuliah Hukum Bisnis dengan tema Perlindungan Konsumen dan dengan dosen pengampu Ibu Erlika Sari, SH, MH. Baiklah, langsung saja ini dia videonya. Baik, adapun dasar hukum dari perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UU-PK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan dasar hukum dari perlindungan konsumen yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian konsumen dan perlindungan konsumen. Adapun pengertian dari konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara pengertian dari perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen adalah 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun asas-asas dari perlindungan konsumen, yang pertama adalah asas keadilan. Dengan hak dan kewajiban yang seimbang dan sama rata, pelaku usaha atau produsen dan konsumen dapat berlaku adil. Kedua, yaitu asas manfaat. Baik konsumen maupun produsen mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak merasakan kerugian di salah satu pihak. Ketiga, yaitu asas keamanan dan keselamatan. Dengan adanya jaminan hukum ini akan membuat keamanan dan keselamatan terjaga. Konsumen tidak akan merasakan keselamatannya terganggu dari produk yang dijual oleh produsen. Keempat, yaitu asas kepastian hukum.
sebagai pemberian kepastian hukum untuk konsumen dan juga produsen dalam mematuhi dan menjalankan peraturannya terkait hak dan kewajiban. Dengan adanya kepastian hukum ini, negara akan menjamin kepastian hukum tersebut. Kelima, yaitu asas keseimbangan. Hak dan kewajiban yang harus seimbang antara produsen dan konsumen akan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen ini. Adapun hak-hak dari konsumen terdiri dari 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kedelapan, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir adalah hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, adapun kewajiban dari konsumen terdiri dari 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Baik, selanjutnya yaitu hak pelaku usaha atau produsen. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang berlaku. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Berikutnya yaitu kewajiban pelaku usaha atau produsen. 1. Beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau dipergunakan. Keenam, memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan. Ketujuh, memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang
atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kejahatan yang dilakukan para pelaku pemalsuan dan pengedaran vaksin palsu yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat ini tidak hanya terkait dengan penipuan dan pemalsuan, terutama pemalsuan merek, namun juga melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan perlindungan konsumen dari produk palsu, secara tegas, Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa selaku konsumen kita berhak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, mendapatkan kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lock the door and throw up the kiss, can't find it no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.